Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Nyimas Nispu Saharani dengan NPM C1C021044 dari kelas 6D S1 Akuntansi, angkatan 2021. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas akhir Sistem Manajemen Basis Data, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Indah Oktari, yang mana tugas akhirnya itu membuat sebuah database atau membuat sebuah sistem yang dapat membantu UMKM terdekat. Untuk itu, saya membantu UMKM yang paling dekat dengan rumah saya, yaitu kegiatan reparasi parang atau perbaikan parang. Nah, untuk reparasi parang ini saya lakukan selama 2 hari ketika saya berada di Kepahyang, yaitu untuk hari Sabtu dan Minggu kemarin. Langsung aja, untuk yang pertama itu tadi saya sudah nambahin beberapa tabel, yaitu ada tabel switchboard item, terus ada tabel pelanggan, ada tabel reparasi, tabel transaksi, dan juga tabel transaksi detail. Terus untuk query-nya tadi juga ada saya lakukan, yaitu ada query laporan dan juga query transaksi. Untuk formnya sendiri atau formulirnya itu ada formulir pelanggan, formulir reparasi, formulir transaksi, dan juga switchboard. Dan untuk hasilnya itu ada berupa laporan. Langsung aja untuk tabel yang pertama kali, yaitu ada tabel reparasi. Kita klik tabel reparasinya, lalu dia di design view. Nah, jadi ini merupakan tabel reparasi yang udah saya buat sebelumnya dengan file name atau nama filenya itu ada kode reparasi dengan tipe data short text dengan file size-nya itu sebesar 35, yang mana file size ini bisa kalian sesuaikan dengan kemauan kalian, dan juga ada nama reparasi itu dengan tipe data juga short text juga. Untuk file size-nya itu di 45, dan juga ada harga dengan data type itu currency, yang mana currency ini bisa berupa harga seperti rupiah. Nah, jadi untuk di tabel pelanggan itu ada kode pelanggan dengan tipe data itu auto number, lalu ada nama pelanggan dengan file size-nya sama kayak yang sebelumnya itu 35, dan juga alamat itu dengan data type short text dengan file size-nya itu sama juga 35. Selanjutnya itu ada tabel transaksi yang mana dengan kode transaksinya ini auto number. Lalu ada tanggal pesanan, yaitu date atau time, lalu ada tanggal selesai date atau time juga. Lalu tanggal tanggal ambil itu date atau time juga. Untuk kode transaksi ini, selanjutnya itu ada kode pelanggan. Kode pelanggan itu ada number, yang mana untuk number ini tadi udah kita unlock up-nya. Caranya itu ada di sini. Nanti kalian klik titik 3 aja di sininya. Udah number ini udah saya setting juga tadi sebelum saya pembuatan video, yang mana saya membuat sistem terlebih dahulu baru untuk pembuatan videonya. Untuk tabel terakhir itu ada tabel transaksi detail. Yang mana di tabel transaksi detail ini berisi kode transaksi, yang mana kode transaksi ini data type-nya itu menurut pada tabel transaksi sebelumnya. Yang sebelumnya di tabel transaksinya itu ada auto number, maka untuk transaksi detailnya dirubah menjadi number. Dan kode reparasinya itu short text dengan file size 35, dan juga jumlahnya itu number juga. Nah, langkah selanjutnya itu kita membuat query transaksinya, di mana sebelum membuat query transaksi itu kita ada membuat relationship-nya terlebih dahulu agar eh, agar per tabelnya itu ada kode-kode per tabelnya itu bisa terhubung. Setelah membuat relationship-nya, baru kita membuat query transaksinya. Untuk query transaksinya sendiri itu bisa dilihat seperti ini. Ini untuk yang lain boleh di close terlebih dahulu. Tadi udah saya buat juga. Untuk query laporan ini nanti dibuatnya setelah form dari pelanggan, reparasi, dan transaksinya itu udah dibuat. Untuk pembuatan form itu sendiri, kalian bisa pilih ini kita close terlebih dahulu. Kalian bisa pilih di antara tabel-tabel ini, kalian mau buat form apa. Misalkan mau buat dari form pelanggan. Jadi nanti kalian klik klik tanda panahnya
tabel pelanggan, lalu ada di create sini, lalu ada form ini. Itu cara pembuatan formulirnya. Karena tadi saya udah ngerjain formulirnya, jadi nggak mungkin saya kerjain formulir lagi kan. Jadi langsung aja kita ke formulir reparasi. Jadi ini merupakan formulir dari reparasi yang udah saya kerjain sebelumnya. Bisa dilihat dari sini. Ini tuh sudah diedit semuanya. Untuk pengeditannya itu bisa kalian ke format atau untuk merubah-rubah tulisannya itu. Di sini ada background image, bisa merubah background di belakangnya ini. Untuk merubah tulisannya juga bisa di sini, tapi jangan lupa di format ya. Jadi kita langsung aja ya. Udah di save, lalu kita ke udah di save, lalu kita ke form view bentuknya. Nah, berdasarkan yang saya lakuin kemarin selama saya di Kepahyang, untuk pertama itu ada kita kodein reparasinya 001 aja kali ya. Nama reparasinya itu ada asap pisau dengan harga ketika kita sekalinya mengasap pisau itu 25.000. Nah, untuk kode pelanggan itu bisa menyesuaikan kalau misal untuk pertama kali, nanti kode pelanggannya kalau bakalan otomatis berubah menjadi satu. Untuk nama pelanggan itu ada Bapak Ujang yang beralamatkan di Mandi Angin. Untuk nomor teleponnya kita asal aja kali ya. Bisa nggak ya? Bisa deh. Di sini kita simpan data. Oke, jangan lupa di close. Oke, untuk tombol close itu di sini kan ada tombol, di sini juga bisa tombol close kok. Nah, selanjutnya itu ada transaksi. Untuk kode transaksinya itu nanti menyesuaikan. Untuk tanggal pesanannya itu karena saya kemarin 2 hari di Kepahyang, jadi di tanggal 1. Dan tanggal penyelesaiannya juga di tanggal 1. Dan tanggal ambil juga di tanggal 1 di sore harinya. Untuk kode pelanggannya kita klik tanda panah ke bawah ini. Itu ada Bapak Ujang. Dengan kode reparasinya itu kemarin hanya mengasap pisau. Cuma jumlah dia mengasap pisau itu ada 3. Nah, untuk itu di sini totalnya kita langsung aja. Lalu ada simpan data. Selanjutnya untuk melihatnya itu kita ke laporan. Baik, jadi itulah hasil pembuatan sistem atau database yang sudah saya lakukan untuk untuk membantu tetangga saya dalam pencatatan reparasi parangnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.